kasih Bu Prati telah memberikan kesempatan dan juga mengizinkan saya untuk melakukan wawancara kepada Ibu mengenai kasus dilema etika. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan dulu mengenai dilema etika itu sendiri. Jadi dilema etika itu adalah sebuah kasus yang mana kita melawan benar. Jadi benarnya ini ada dua. Di sisi lain kita melihat seseorang itu perbuatannya salah, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya salah, seperti itu Bu. Dan juga ditengarai di dalam lembaga pendidikan itu pasti banyak mengenai kasus tentang dilema etika. Dan saya di sini ingin melihat bagaimana cara Ibu mengatasi dan juga menyikapi permasalahan tersebut. Nah, begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu termasuk dilema sosial atau termasuk rujukan moral, maka yang pertama saya lakukan adalah mempelajari kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua, penyebab terjadinya dilema tersebut di dalam lingkungan pendidikan. Juga yang ketiga adalah menarik kesimpulan bagaimana bahwa sebuah kasus itu termasuk atau berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Mulai dari mempelajari kasus yang terjadi, lalu mengetahui penyebabnya dan kemudian menarik kesimpulan seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di dalam menjalankan pengambilan keputusan ini saya tidak sendiri. Jadi saya melakukan koordinasi dengan para staf atau wakil kepala sekolah, juga di dalamnya ada guru senior. Tidak lupa ketika saya harus mengambil keputusan ini urgent, maka saya ada pelibatan pengawas pembina, bahkan juga ada komite sekolah. Oke, baik. Berarti di sini Ibu melibatkan semua elemen yang berada di dalam sekolah, termasuk koordinasi dengan waka dan juga guru-guru yang senior dan juga bahkan pengawas gitu ya Bu ya. Komite juga terlibat. Oh, berarti stakeholdernya juga ikut itu ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang harus saya lakukan, yang pertama, saya harus berpikir positif setiap menghadapi permasalahan. Yang kedua, saya harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi kasus dilema, kasus rujukan moral yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Juga saya juga mengedepankan bahwa selama ini saya harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Ini yang kita lakukan bersama-sama di keluarga. Baik. Kuncinya untuk sebuah penyelesaian masalah itu yang pertama kita harus berpikir positif terlebih dahulu Ibu ya. Karena sebelum kita mengetahui ini kasus ini benar atau benar melawan salah, kita harus berpikir positif dahulu, kemudian baru kita bisa menentukan bagaimana kasus tersebut selain untuk mengendalikan emosi kita sendiri. Baik, berikutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini saya menganggap efektif dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam satu kasus. Saya ambil contoh begini, saya memiliki seorang guru ini P3K, entah bagaimana rekrutmen, tapi yang bersangkutan jelas ada penempatan sebagai seorang guru. Tapi pada kenyataannya ketika dalam proses mengajar, justru kami menuai protes baik dari siswa bahkan orang tua. Ada ketidakpuasan, ada ketidaksenangan, bahkan orang tua itu menuntut yang bersangkutan untuk dikeluarkan atau tidak menjadi seorang guru.
Lalu bagaimana saya harus mengambil kebijakan keputusan seperti itu? Maka saya melakukan koordinasi juga dengan guru senior tadi, juga melibatkan pengawas pembina untuk melakukan supervisi di kelas. Pada kenyataannya hasil supervisi tersebut memang benar, tidak ditemukan profesionalitas seorang guru. Jadi guru tersebut tidak menguasai materi di dalam kelas. Jadi bagaimana mengajar menghadapi anak itu seperti apa. Ini yang sedangkan dia profesinya sebagai guru. Maka langkah ini harus saya ambil. Saya harus membuat atau memberikan pendampingan terhadap guru tersebut. Jadi secara administrasi guru tersebut melakukan kegiatannya sekolah, tetapi secara teknis saya harus memberikan pendampingan untuk mengajar di kelas. Baik, karena permasalahannya tadi guru yang bersangkutan itu adalah seorang P3K, tentu tidak mudah Ibu untuk istilahnya tidak seperti GTT yang hanya sekadar peringatan seperti itu. Tetapi di sini karena guru tersebut memang tidak profesional, sehingga Ibu menetapkan kebijakan bersama-sama dengan Waka Kurikulum dan juga pengawas bahwa adanya pendampingan dari guru tersebut sehingga bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru meski harus ditemani guru. Tepat sekali. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika? Ya, setiap pengambilan keputusan itu jelas memiliki dampak dan tanggung jawab yang luar biasa. Yang pasti bahwa setiap apa yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil belum tentu bisa memuaskan terhadap segala pihak atau semua pihak. Juga setiap keputusan yang saya ambil jelas memiliki konsekuensi. Nah, ini yang harus saya hadapi, jadi butuh keberanian dan tanggung jawab yang besar untuk setiap pengambilan keputusan. Oke, baik. Tantangan Ibu sendiri dalam mengambil keputusan itu karena belum tentu setiap keputusan yang Ibu ambil itu bisa cocok atau bisa diterima oleh semua pihak, maka dari itu tetap harus mengingat konsekuensi dan juga tetap meminta bantuan dari Waka dan juga stakeholder itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Lalu apakah Ibu juga menyelesaikannya di suatu tempat tertentu dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dari segi bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Secara terstruktur saya tidak punya jadwal. Saya tidak membuat jadwal secara berkala. Saya tidak memiliki jadwal kapan memanggil atau menyelesaikan masalah, tidak. Tetapi di sini saya memiliki jurnal evaluasi bagi setiap individu para guru, bahkan tenaga kependidikan. Jurnal evaluasi ini berupa penugasan atau tugas apa, kapan tugas itu saya berikan, bagaimana seorang guru itu menyelesaikan. Yang kedua, ketika jurnal evaluasi itu terus berjalan, di tengah jalan ada permasalahan, ada kendala, maka saya melakukan pemanggilan. Disitulah saya butuh satu bentuk catatan pembinaan terhadap guru. Permasalahan apa yang dilakukan guru, solusi apa yang harus saya ambil, serta tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut terhadap permasalahan yang berkaitan dengan dilema atau apa tadi? Rujukan moral. Ya. Baik. Berarti secara terstruktur Ibu sendiri tidak memiliki jadwal khusus atau tempat khusus, tetapi Ibu memiliki sebuah jurnal evaluasi yang nanti kelak akan dilihat beberapa apakah ada pelanggaran dan kemudian nanti bisa dipanggil untuk diberi peringatan, pembinaan seperti itu.
Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan saya tidak memiliki seseorang yang khusus untuk saya minta bantuan, tidak. Tapi pada dasarnya kami bersama-sama tim dengan guru senior itu melakukan penyelesaian masalah itu dengan koordinasi bersama-sama. Bahkan kita mulai mengidentifikasi dan pengambilan keputusan, kita bekerja secara teamwork atau kita lakukan berdasarkan musyawarah. Baik, untuk seseorang atau personal tidak ada, tetapi Ibu memiliki tim yang sangat solid terdiri dari waka, kemudian staf, lalu guru-guru senior, dan bahkan dari pengawas juga untuk bisa menyelesaikan dengan melalui koordinasi atau musyawarah. Baik, selanjutnya yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih. Yang jelas dari pertanyaan Bu Asti tersebut bahwa ternyata tidak semua aturan itu bisa kita terapkan secara struktur, jadi secara runtut. Ada kalanya kita harus luwes di lapangan. Bahkan dari sama saya ambil contoh misalnya, keputusan yang saya terapkan kadang bertentangan dengan kemanusiaan. Misalnya, tadi ada guru yang tidak bisa mengajar, guru yang tidak profesional, bahkan di kelas itu hanya diam, ketika ditanya marah-marah. Seharusnya guru tersebut bisa saja saya laporkan untuk berhenti. Tetapi ketika saya berpikir bagaimana dia untuk menghidupi keluarganya di rumah, ini sehingga keputusan ini bertentangan dengan kemanusiaan yang harus saya ambil. Jadi tidak bisa bahwa setiap apa yang lurus, yang benar belum tentu pas untuk diterapkan di kondisi seperti ini. Demikian. Baik, ini menjadi catatan besar bagi saya sendiri bahwa tidak semua keputusan itu harus diambil sesuai dengan aturan, tetapi ada kalanya kita itu harus luwes melihat kemanusiaan dan juga dari faktor rasa kasihan juga Ibu, karena kita sebagai manusia hendaklah saling tolong-menolong seperti itu. Nah, jadi garis besarnya adalah kita aturan itu tidak terlalu harus menjadi seorang yang idealis, tetapi kita bisa menjadi orang yang lurus. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan semoga apa yang sudah dilakukan di sekolah ini mengenai cara menyelesaikan kasus dilema etika bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa setiap kasus itu tidak semuanya mengenai benar melawan salah, tetapi ada kalanya juga benar melawan benar seperti itu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hera yang telah memberikan kesempatan dan juga izin kepada saya untuk bisa mewawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, baik, izinkan saya untuk memulai pertanyaan yang pertama, yakni selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini di lembaga kami, saya berusaha memetakan permasalahan itu yang berasal dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Ibu kami itu sudah membuat semacam identifikasi pemetaan masalah yang menjadi permasalahan di kelas masing-masing. Nah, setelah pemetaan itu sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan solusi
dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, dari solusi-solusi itu masih kita identifikasi lagi apakah solusi tersebut bisa kita lakukan meskipun itu mengenai tentang dilema etika sebetulnya dan rujukan moralnya. Jadi kita upayakan solusi yang kita ambil itu nanti mengakomodir semua pendapat dari guru-guru. Jadi itu gambaran kita seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti yang pertama memetakan permasalahan dulu dan kemudian mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, ya. Baik, kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus seperti ini kami juga pernah mengalami sebelumnya, Bu Astri. Jadi ini termasuk juga dengan dilema etika, di mana kasus tersebut berasal dari siswa kami yang merupakan atlet provinsi ya untuk pencaksilat waktu itu, sehingga menyebabkan siswa tersebut jarang mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena mereka harus mengikuti semacam pelatihan yang dilakukan di Lada ya di tingkat provinsi. Nah, di situ kita menjadi sebuah dilema untuk memberikan sebuah keputusan di mana di satu sisi kita juga merasa kasihan. Kenapa? Karena siswa ini pembelajarannya jadi tertinggal, gitu ya. Yang kedua, kita juga harus mengakui bahwa yang bersangkutan itu membawa nama baik daerah, bukan hanya di kabupaten tapi di provinsi. Nah, ini juga merupakan suatu dilema etika buat kita. Nah, akhirnya kita melakukan sebuah kesepakatan yang diambil dari diskusi bersama supaya dua-duanya bisa terakomodir, di mana siswa itu akan kita beri materi-materi tambahan sehingga dia tidak sampai tertinggal pembelajarannya ketika dia ada jadwal latihan di pelajar. Jadi kita upayakan anak ini mendapatkan hak yang sama di dalam pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Biar gimana pun kita juga harus mengakui bahwa prestasi anak ini di bidang olahraga juga cukup membuat nama daerah, bukan hanya nama daerah tapi nama sekolah itu menjadi terangkat untuk itu. Nah, seperti itu. Untuk rujukan moral ini ada sebetulnya ya, kami juga pernah mengalami. Jadi ada kasus bahwa siswa kami itu ada yang putranya salah satu orang penting di DPRD lah katakanlah seperti itu. Nah, di satu sisi anak ini dipikir teman-temannya adalah anak eksklusif, mendapatkan fasilitas yang eksklusif gitu. Kenapa? Karena anak ini adalah putra dari salah seorang DPRD. Nah, kita sama sekali tidak mengambil hal seperti itu gitu ya. Jadi kita upayakan anak-anak itu mengerti bahwa si anak ini juga sama dengan siswa yang lain. Mereka juga dapat perlakuan yang sama, fasilitas yang mereka dapatkan itu sama, meskipun dalam tanda kutip ada kepentingan tertentu ya untuk bapak si anak yang DPRD ini untuk supaya diperhatikan anaknya di sekolah. Jadi kami menjawab bahwa di sini adalah sekolah negeri yang kami fasilitasi sama semua, baik itu anak pejabat ataupun anak orang biasa, itu buat kami sama semua, kami memperlakukannya dengan sama. Jadi rujukan moral ini kita upayakan tidak terjadi di sekolah kami, dan Bapak Ibu Guru juga bisa membuat kesepakatan. Saya juga sebagai seorang pimpinan itu dapat memutuskan sebuah keputusan yang dapat mengakomodir semua. Karena tadi kalau dilema etika, anak tersebut adalah seorang atlet sehingga tetap harus mendapatkan haknya sebagai pelajar ya. Maka dari itu Ibu memiliki kebijakan bahwa anak ini akan mendapatkan materi tambahan supaya tidak tertinggal. Dan juga untuk rujukan moral tadi, anak ini sebenarnya termasuk anak biasa, hanya saja eksklusif karena orang tuanya, sehingga ditekankan bahwa tidak ada perbedaan antara satu dan yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kami melakukan step-step ya Bu Astri ya, langkah ataupun prosedur yang kami terapkan di wilayah kami adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus memetakan dulu permasalahan yang ada di kelas, yang berasal bersumber dari kelas-kelas yang ada di sekolah kami. Jadi guru-guru kelas itulah ujung tombak
pemetaan masalahnya seperti apa. Nah, nanti lewat komunitas belajar, karena di sekolah kami itu komunitas belajarnya juga sudah berjalan, permasalahan itu kita angkat dalam aktivitas kegiatan komunitas belajar. Nah, solusi-solusi apa yang bisa dipertimbangkan untuk kita lakukan, itu kita upayakan dalam aktivitas kombel itu. Masing-masing guru berhak memberikan pendapatnya tentang solusi-solusi yang bisa kita ambil. Dari solusi-solusi itu kita petakan, identifikasi solusi mana yang sekiranya bisa kita lakukan dan sekiranya juga tidak bertentangan dari kesepakatan yang ada. Jadi kita upayakan permasalahan-permasalahan seperti permasalahan yang melibatkan komponen dilema etika, kemudian rujukan moral, itu jangan sampai keputusan itu salah kaprah atau salah sasaran gitu. Jadi kita upayakan step-step itu kita lakukan dari awal hingga sampai solusi itu kita tentukan. Jadi solusi-solusi yang ditentukan itu tadi berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak melanggar etika-etika yang berlaku. Langkah yang diterapkan tadi seperti yang pertama, yaitu memetakan permasalahan terlebih dahulu, baru setelah itu berdiskusi atau musyawarah dengan komunitas belajar untuk mendapatkan solusi yang tentunya harus sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya, untuk mengambil sebuah keputusan itu memang tidak gampang, pasti. Apalagi seorang manajerial itu memang harus bisa membuat sebuah keputusan yang dapat mengakomodir semua. Jadi ibaratnya kita itu seorang manajerial yang harus paham permasalahan itu dari bawah. Nah, setelah kita memahami permasalahan-permasalahan tersebut, kita upayakan untuk melakukan diskusi bersama untuk mencapai solusi. Ya, jadi tidak ada kata lain selain kita berdiskusi dan berkolaborasi bersama semua guru dan semua komponen yang ada di sekolah. Jadi kita upayakan, kita juga bukan hanya mendengar dari sisi pendidiknya ya, tapi kita juga harus mendengar dari sisi siswanya. Kita akan memberikan semacam coaching juga kepada siswa tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa itu. Kita berusaha untuk berkolaborasi bersama antara guru, siswa, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang melibatkan dilema etika atau rujukan moral ini dapat kita antisipasi dan solusi itu bisa kita tempuh dengan mengakomodir semua. Jadi tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Sebagai seorang kembali ke manajer begitu ya, kita harus mendengarkan dari guru, baru setelah itu kita bisa berdiskusi dan berkolaborasi. Sehingga karena tidak merugikan dari salah satu pihak, maka dari itu harus mendengarkan dari kedua pihak juga, dari segi pendidik dan juga anak. Oke, dari selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus di rumah itu? Ya. Kalau tantangan ini sebetulnya juga sebuah lembaga juga pasti ada tantangannya ya, pasti ya, terkait dengan permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Jadi tantangan yang pernah saya alami sebagai seorang manajerial di lembaga itu yang pertama adalah ketidakterbukaan siswa itu mengungkapkan permasalahan yang dia alami. Jadi ada rasa untuk dalam tanda kutip agak takut gitu ya, agak takut atau kemungkinan dia enggan menceritakan permasalahannya. Nah, itu harus kita berikan motivasi. Jadi guru-guru harus berusaha untuk memberikan support, memberikan motivasi dan dengan cara meng-coaching siswa itu sehingga anak itu tidak merasa terhakimi atau takut untuk memberikan pendapatnya atau mengungkapkan alasan mereka melakukan sebuah permasalahan seperti itu ya. Jadi kita ambil posisi aman, yaitu bagaimana caranya kita merangkul siswa, menjadikan dia adalah sebagai anak kandung kita sendiri ya. Jadi paling tidak keterbukaan mereka itu kepada kita sebagai seorang pendidik itu lebih istilahnya lebih terbuka lagi daripada yang kemarin-kemarin. Jadi kita upayakan untuk berusaha mendekatkan diri kepada siswa, karena siswa inilah nanti yang akan menemukan solusi mereka. Di samping kita nanti juga menggunakan sistem coaching pasti ya.
Jadi guru-guru pun juga melakukan hal yang sama, biar dimanapun kedekatan kita dengan murid itu juga akan membuka wawasan kita bahwa permasalahan yang dihadapi murid itu seperti apa. Di awal ya kedekatan kita dengan siswa, bagaimana mereka itu menjadi seorang partner kita, katakan seperti itu. Dalam tanda kutip juga tetap ada batasan-batasannya sebagai seorang guru dan sebagai seorang siswa. Jadi kita upayakan hal itu seiring sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kita dapat kita hindari, dan keputusannya yang kita ambil adalah keputusan yang benar-benar bijak. Tantangan yang pertama itu karena anak-anak sendiri tidak terbuka gitu ya Bu ya, karena untuk anak-anak itu tentu membicarakan masalah itu sepertinya hal yang tabu, maka dari itu sehingga harus menggunakan teknik coaching agar mereka bisa membuka diri dan juga bisa menemukan solusinya sendiri. Dan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Lalu apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuknya seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Ya. Untuk penjadwalan ketika kita melakukan sebuah solusi ya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan etika dan moral, di komunitas belajar kami itu sudah terprogram Mbak Astri jadwal-jadwal permasalahan-permasalahan yang harus kita angkat di permukaan. Jadi di jadwal komunitas belajar itulah merupakan aktivitas kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami siswa di dalam kelas ataupun di rumahnya. Jadi melalui jadwal yang sudah terprogram dalam sebuah komunitas belajar, kita melakukan penjadwalan. Nah, untuk masalah penanganan solusinya itu apakah langsung di tempat ataukah membutuhkan jadwal tertentu, kita lihat dulu apakah permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat urgen dan memang harus segera diputuskan. Kalau permasalahan itu sangat urgen, Bu Asti, kami melakukan aktivitas formal itu segera. Jadi kita akan lakukan solusi dari permasalahan yang sangat urgen ini untuk segera dipecahkan. Kenapa? Karena biar tidak berlarut-larut dan siswa itu terakomodir. Mereka merasa terlepaslah dari permasalahan yang selama ini mereka pikirkan. Jadi untuk penanganan, kami rasa kami harus melihat sejauh mana urgenitas dari permasalahan itu. Jika permasalahan itu sangat berimbas dan memang sangat urgen, kita solusikan dulu, kita tangani terlebih dahulu. Jadi ada pemetaan beberapa solusi yang harus kita lakukan. Yang pertama yang mana, kemudian yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana. Jadi kita melakukan berdasarkan skala prioritas itu. Berarti Ibu sendiri juga sudah memiliki jadwal tertentu ya dari komunitas belajar, sehingga nanti dipetakan dulu, kemudian dilihat mana sekiranya yang harus membutuhkan solusi dulu, jadi dilihat daruratnya. Baik, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika? Ya. Untuk orang-orang yang dapat mendukung saya dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika atau kebijakan moral, semuanya Mbak. Jadi semua warga sekolah adalah orang-orang yang mendukung kami untuk melakukan solusi-solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau kebijakan moral, semacam dengan siswa. Siswa itu sangat membantu kita terkait permasalahan ini yang dialami oleh siswa adalah istilahnya indikator inti yang harus kita kupas tuntas. Dari mereka lah kita tahu apa yang dipikirkan anak-anak, dari mereka lah kita tahu permasalahan apa yang dialami anak, baik itu dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Yang kedua adalah guru sebagai pengampu di kelas atau wali kelas adalah ujung tombak juga untuk memetakan permasalahan yang dialami oleh siswa. Melalui guru ataupun guru kelas nanti akan terpetakan semua masalah-masalah yang dialami siswa. Kenapa? Karena mereka akan menulis dalam sebuah jurnal permasalahan. Nah, nanti setelah komponen siswa kemudian guru, kita melakukan kolaborasi dengan cara melakukan aktivitas yang ada di Kombel dengan berdiskusi solusi apa yang akan kita lakukan. Nah, semua tim adalah bagian dari penentu atau bagian dari kolaborasi kita menentukan sebuah solusi yang dapat mengakomodir semua pihak
dan tidak ada yang dirugikan salah satu. Itu Bu Asti. Oke, baik. Berarti di sini Ibu tidak bergantung pada seseorang, tapi semua warga sekolah, terutama siswa dan guru, karena mereka lah yang dari masalahnya siswa, kemudian gurunya itu ujung tombaknya untuk menyelesaikan masalah, sehingga harus diskusi dan kolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Baik, untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, benang merah yang bisa kita ambil pasti di sini bahwa untuk memutuskan sesuatu itu kita harus berpikir panjang, ya. Tidak boleh gusar-gusur, harus dianalisis, dan kita membutuhkan beberapa orang untuk bekerjasama dengan kita. Jadi tidak mungkin seorang manajer itu memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan dari beberapa orang yang istilahnya beberapa orang di lingkup kerjanya itu. Jadi kami berpendapat bahwa sebuah keputusan itu kita ambil atau kita putuskan berdasarkan dengan kesepakatan juga. Jadi di sini itu ada beberapa guru, ada beberapa siswa yang harus kita pikirkan pendapatnya. Jadi kita tidak mungkin menutup mata untuk pendapat-pendapat orang-orang ini. Kenapa? Karena kita bekerja itu dalam sebuah tim, di mana tim itu terdiri dari semua komponen yang ada di lembaga itu. Kita tidak mungkin kerja sendiri. Seorang manajer atau kepala sekolah pun mengambil keputusan itu melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah bagaimana pendapat aspirasi guru, siswa, dan semua komponen yang ada di sekolah itu. Jadi intinya mengambil sebuah keputusan itu juga harus dilakukan melalui kesepakatan bersama. Jadi apa yang harus kita lakukan itu juga kolaborasi bersama, tidak mungkin sendiri. Gitu. Oke, baik. Berarti Ibu mendapatkan pelajaran bahwa sebelum memutuskan kita harus berpikir panjang terlebih dahulu untuk melihat dampak dan akibatnya. Baru setelah itu kita bisa memutuskan untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan. Karena ini masalah keuntungan bagi semua pihak, bukan hanya salah satu pihak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi saya tentang bagaimana cara menghadapi dilema etika dan bahkan menunjukkan moral. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin, terutama seorang kepala sekolah, itu tidak mudah, karena kita harus bisa melihat posisi pemimpin dan juga posisi orang-orang di sekitar kita, dan harus tetap menghormati mereka dengan meminta bantuan mereka. Karena bukan berarti kita sebagai pemimpin kita yang paling kuasa, tetapi malah itu yang membuat kita harus sering mendengarkan kata-kata Allah. Terima kasih banyak untuk Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.